Sebelum aksi itu mereka sudah mengantarkan surat pemberitahuan ke Polda Papua dan juga ke Polresta. Dan dari pemberitahuan yang mereka antarkan ke sana, mereka juga sudah mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan dari bagian Intel. Nah, pemberitahuan yang disampaikan itu 3 hari sebelum hari ini, artinya di tanggal 13 itu mereka antarkan, di tanggal 12 mereka antarkan. Itu artinya aksi demonstrasi ini itu sudah mengikuti mekanisme demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, pemberitahuan itu kan biasanya diterima oleh bagian Intel. Dari bagian Intel setelah mendapatkan, dia punya tugas untuk berkoordinasi dengan bagian-bagian lainnya. Salah satunya adalah OPS. OPS ini yang akan ada di lapangan. Saya kurang tahu apakah dari bagian Intel itu sudah sampaikan ke sana tidak perihal pemberitahuan dan juga surat tanda terima yang dikeluarkan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa di beberapa titik dipukul mundur semuanya. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Kenapa saya katakan telah terjadi pelanggaran? Karena aksi yang disampaikan oleh warga negara itu bagian dari hak. Dan untuk kemudian aksi itu sah, harus ada pemberitahuan. Dan apabila sudah ada pemberitahuan, maka tugas polisi adalah mengawal aksi tersebut jalan sesuai dengan yang diinginkan secara damai dan tidak mengganggu hak warga lainnya. Gitu. Tapi yang terjadi tadi, kita lihat ketika masa dari titik lingkaran itu turun sampai di Saga, kemudian mereka kembali lagi sampai di lampu merah. Setelah di lampu merah, giliran mereka mau kembali ke lingkaran, di situ sudah ada beberapa praktek tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak keamanan. Ini yang kemudian menjadi pemicu. Nah, karena ada pukulan-pukulan itu ditambah lagi dengan ada water cannon sehingga terjadi chaos yang ada di depan lingkaran. Ini berkaitan dengan 2 yang sedang ditahan hari ini. Dari kronologi yang tadi saya sampaikan, ketika mereka kemudian akan dipersalahkan dan kemudian dimintai pertanggungjawaban atas salah satu anggota polisi yang menjadi korban, maka saya akan bilang ini sangat tidak adil. Kenapa sangat tidak adil? Terus bagaimana dengan masa aksi yang luka-luka? Polisi bisa tidak memproses anggota polisi yang melakukan tindakan kekerasan kepada masa aksi yang luka-luka? Bisa tidak menangkap siapa pemicu yang kemudian menangkap massa sampai ke depan sehingga terjadi memicu bisa terjadi chaos ini. Jadi saya juga minta agar tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum berkaitan dengan peristiwa kekerasan tadi. Saya juga minta untuk ke depan jangan sampai ada praktek-praktek yang mencederai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan adalah saya apresiasi ya kepada teman-teman KNPB karena telah mengikuti mekanisme demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang diwujudkan dengan cara mereka sudah sampaikan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Mungkin itu ada tambahan yang ingin ditanyakan. Ada tindak lanjut yang tadi kata ada yang ditangkap. Oke, berkaitan dengan yang ditangkap, tadi saya sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian sampaikan bahwa nanti bisa dikoordinasikan dengan pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres maupun Polres. Yang pasti kami akan dampingi mereka dan terus hingga semoga bisa kemudian diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice. Begitu.